Hotto, the organic healthy drink made by mega influencers Guntur from Last Day Productions, is under fire, and today we're gonna be reacting to it and investigate, is it really healthy, this drink? What's good, YouTube? It's your boy B, back with another video. Some of you have been asking what kind of camera I'm using because it's moving around and following me, so I'm just gonna spit a little bit. I'm actually using two cameras. This one is Sony a7 IV with the Raven Eye system that I can monitor wirelessly through my phone. So if I put a square around my face like that, it will start to follow me around. And then for my second camera, this is the DJI Ronin 4D that has a better tracking system because this one uses LiDAR. I can monitor it from this monitor here, have full control over everything. Some of you like it, some of you don't like it because it gives you headache. Let me know in the comments down below, which one do you like better? Why am I using this two camera setup? This is for the main camera, the wide angle, so you can see everything, and this camera is for dramatic effect. Let's say I'm very disappointed of something that I see online, then I can go to this camera and went, Hiya. Let's jump into it. First of all, apa itu Hotto? What is it actually? Hotto Purto Official. This is Guntur explaining what Hotto actually is. Hotto itu apaan sih kok Guntur? Hotto itu adalah minuman multigrain plus ubi ungu. Hotto itu dibuat karena aku pengen bikin sesuatu yang sehat, gampang bikinnya, terus enak. Terus multigrain. Kalau orang mau hidup sehat, multigrain, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi nggak pernah keinget tuh sama biji-bijian dan kacang-kacangan. Padahal multigrain, kekurangan kacang-kacang dan biji-bijian berada di peringkat kedua penyebab kematian yang disebabkan oleh pola makan manusia, mengalahkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain sangat padat nutrisi, Hotto ini dibuat dari 15 kacang-kacangan dan biji-bijian yang dipilih untuk mencukupi nutrisi harian kamu. Terus kenapa ubi ungu? Selain rasanya yang enak, penduduk Okinawa di Jepang itu makanan utamanya ubi ungu. Okay, so he claims that other than vegetables, you need to consume multigrain for your health. I don't exactly know why. So I'm going to ask the smartest person I know, ChatGPT. Is multigrain better for your health than vegetables? According to ChatGPT, it's not accurate to compare multigrain and vegetables directly because they serve different nutritional purpose and come from different food groups. Multigrain typically refers to food products made from multiple types of grains, while vegetables are plant-based foods rich in vitamins, minerals, fibers, and phytochemicals. Both multigrain vegetables can be part of a healthy diet, but they provide different nutrients. Vegetables are essential for providing vitamin, minerals, and antioxidants that contributes to overall health and help prevent chronic disease. They are also a good source of dietary fiber, which is important for digestive health. Multigrain products can contribute to your carbohydrate intake and provide some essential nutrients like vitamin B, vitamins, and minerals. However, the nutritional quality of multigrain products can vary, and some may contain added sugar. This is what people are talking about. Or be highly processed. It's essential to read labels and choose whole grains whenever possible. Yes, multigrain itu penting, banyak nutrisinya juga, cuma sayur-sayuran juga penting because they just contain different things that your body needs. Nah, biasanya kalau gue mau fact check lebih lanjut lagi tentang sebuah claim, I just ask ChatGPT, are there any available peer-reviewed journal on this matter? As of my last knowledge update in January 2022, I don't have the ability to provide real-time searches across the internet. Therefore, I recommend conducting a search on the mentioned database for the latest research on this topic. Use keywords like multigrain versus vegetables help. ChatGPT recommends PubMed, so let's go to PubMed. Search. Prospective associations between dietary patterns and abdominal obesity in middle-aged and older Korean adults. Abstraknya aja biasanya kita baca ya, but if you guys wanna, ini metode researchnya, after an average follow-up of 4.89 years, jadi data dikumpulin 5 tahun, we reported 1,932 men and 3,946 women, abdominal obesity. Nah ini sebut multigrain. Multigrain patterns in men and women showed no significant associations with the incidence of abdominal obesity. Diets rich in colorful vegetables, seaweeds, mushrooms, tubers, fruits, soy products, and fish, and low in coffee, sweets, oils, and fats might be favorable for reducing the future risk of abdominal obesity, particularly in middle-aged or Korean adults. So singkat cerita, multigrain itu tidak ada efek atau asosiasi signifikan terhadap abdominal obesity yang dimana juga ada korelasinya dengan kesehatan pastinya. Ini memang jurnalnya tidak directly tentang multigrain versus vegetables atau the benefits of multigrain.
Di sini sih dibilangnya multigrain itu no significant associations with abdominal obesity. Malah di sini dibilang diets rich in colorful vegetables, seaweeds, mushrooms, tubers, fruits, soy products, and fish, low in coffee, sweets, bla bla bla. Itu yang direkomendasikan berdasarkan data yang dikumpulkan selama 4,89 tahun terhadap 48.037 orang Korea di atas umur 40 tahun. So if you guys want to read the whole thing, silakan. I will link it in the description down below. Langsung saja balik lagi ke apa itu Hoto. Tunggu, karena mereka di sana nggak bisa nanam padi disebabkan Yep. tanpa disengaja pun, penduduk Okinawa merupakan daerah dengan penduduk Yes. yang mencapai usia 100 tahun terbanyak di dunia. 100%. Ada korelasi antara ubi ungu dengan umur panjang. This is absolutely true. Kalau bisa teman-teman pengen nonton tentang penduduk di Okinawa, there's this documentary on Netflix. I think it's called Living 100 or One. Jadi ada satu orang ini, dia journalist. He went to blue zones around the world. Blue zones itu adalah lokasi di mana, zona-zona di mana banyak orang yang umurnya di atas 100 tahun. And Okinawa definitely have a lot of 100-year-olds that are still alive and still functioning very very well. Dan memang kalau kita makan nasi, mereka lebih ke ubi ungu. So this is accurate. Although let's ask ChatGPT again if that is actually true. According to ChatGPT, sweet purple potatoes are associated with health benefits due to their rich contents of antioxidants and other nutrients. Here are some potential health benefits associated with sweet purple potatoes. It has antioxidant properties, anti-inflammatory effects, nutrients contents, vitamin A, C, high in potassium, dietary fibers, good for your skin health and digestive health, blood sugar regulations. Despite the sweet taste, they have a lower glycemic index compared to regular potatoes. This means they may have a smaller impact on blood sugar levels. Jadi, walaupun manis, tapi karena kompleks dia glycemic indexnya, efeknya ke gula darah itu rendah. So, jadi ini opsi yang bagus buat orang-orang yang memiliki diabetes atau kesulitan meregulasi gula darah. Ada banyak ya. Effects of polyphonesis from purple sweet potatoes. Difference in absorption. Sweet potato is not simply an abundant food crop. Banyak sih tentang purple sweet potato, so you can go ahead and look for that online. Let's keep watching apa itu Hoto. Karena propertinya yang dapat menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan ternyata Hoto itu cocok banget buat ngatasin masalah kesehatan seperti masalah pencernaan, GERD, kolesterol, bahkan diabetes. Make sense. Dimana sudah banyak penelitian yang mengaitkan Make sense. Kaget gue. Kan makanan sehari-hari yang kita makan menjadi penyebab dari penyakit kita nantinya. Atau lebih simpelnya, you are what you eat. Gak usah jauh-jauh, siapapun bisa terkena penyakit GERD dan gak bisa disembuhkan kecuali dengan pola makan yang baik. 1-2 saset per hari. Hoto ini bakal ngebantu cukupi nutrisi yang dibutuhkan badan kamu setiap hari, sehingga bisa membantu mengatasi masalah kesehatanmu yang kebanyakan disebabkan oleh kurangnya nutrisi dari makanan yang Again, kalau merefer ke jurnal yang tadi udah disebutin atau pertanyaan gue ke ChatGPT tadi, yes, there are health benefits from consuming multigrain, but you also need to still consume vegetables karena nutritional value-nya berbeda, vitamins and minerals-nya berbeda, so you need both for a healthy, balanced diet. kita makan sehari-hari yang sangat buruk di zaman sekarang. Hoto juga bukan obat-obatan dan bukan herbal. Hoto adalah superfood yang terbuat dari 100% bahan alami, tanpa pengawet, tanpa bahan kimia, dan tanpa pemanis buatan. Dan tidak memberikan efek samping atau ketergantungan seperti obat-obatan. Beli sekarang juga dan dapetin diskon lebih dari 40.000 bahkan free ongkir. Alright, now let's check out the drama. Why is Hoto under attack? Paling cepetnya, paling gampangnya kita nonton YouTuber Kepo. Oh my god, this guy is still around. Apa kabar bro? Hoto diklaim tidak sehat oleh Dennis Guido dan Guntur Pau Pau LDP, klarifikasi bisnis terancam. Okay, let's watch it. Oke, beberapa hari belakangan Here we go. Klarifikasi di akunnya Guntur Last Day Production tentang Hoto yang diklaim tidak sehat karena gulanya tinggi dan seratnya tuh rendah. Jadi tidak sesuai dengan yang tertulis di kemasannya. Padahal branding dari Okay, so yang dipermasalahin apparently not the health claim on multigrain, but falsifying nutritional value and information. Hoto adalah minuman kesehatan untuk penderita diabetes, salah satunya ya. Hoto adalah minuman multigrain dengan ubi ungu yang diproduksi oleh perusahaan Guntur dan Pau Pau Last Day Production. Okay. LDP setelah vakum jadi YouTuber memang lebih fokus ke bisnis minuman kesehatan seperti Biote dan Hoto. Produk sebelumnya Biote adalah minuman kolagen dan produk ini sebelum Okay, I love it when YouTubers making money, man. This guy is a G businessman. Back to Hoto.
Nah, kemudian keluar produk kedua dari Guntur dan Pau Pau, itu adalah Hotto yang semakin viral setelah menjadi sponsor Beyond Combat botak Celos ya. Yep. Guntur memberikan uang 500 juta rupiah kepada Celos sebagai bentuk bagian. Wow, that's a lot of money you making from this health product. Maybe I should start selling whey protein or like fitness supplements or something. I mean, not in a pretty bad shape. Gokil, bisnis ginian apa ya? Banyak juga duit daripada bikin coffee shop basi. Dari kerjasama dan sponsor. Nah, Hotto ini mengklaim minuman sehat yang jika diminum setiap hari dapat mencegah diabetes. Alright. Membantu mengatasi masalah asam lambung, membantu mengontrol gula darah, membantu merangsang pertumbuhan bakteri baik di usus, praktis dan cocok dijadikan sarapan dan cemilan sehat, membantu memberikan rasa kenyang, membantu ya, karena ini kan tadi kompleks ya glycemic indexnya, jadi memang lebih kenyang. Dapat konsumsi semua usia, aman ya, because it's just grain, terbuat dari 100% bahan alami. So yeah, klaim yang ada di sini exactly the same as what ChatGPT already told us in the beginning. Mencegah obesitas dan membantu pertumbuhan bakteri baik. Kalau mencegah obesitas gua nggak setuju sama sekali, because obesity comes from caloric surplus. It doesn't matter what you eat. If you eat more than your maintenance calorie, you're gonna gain weight. Mau lu makan cuman brokoli doang sama sayur-sayuran, if you eat that more than your maintenance calorie, lu bakal nambah berat badan. Okay? Let's just get this thing out of the way. Karena Hotto mengklaim rendah kandungan gula dan tinggi serat. Dalam kemasan tertulis kandungan gula Hotto itu cuma 4 gram dan kandungan seratnya 7 gram. Kemudian ada TikTok. Okay, that's a little weird. 4 grams of sugar di kemasan 480 gram. So 480 grams of multigrain cannot contain only 4 grams of sugar, in my opinion. Kandungan seratnya 7 gram. Kemudian ada TikToker Naktek Pang. Oh, okay. Seorang food technologist yang berasal dari Universitas Surya, Department of Food Technology. Okay. Ini menguji Yeah, there's Hotto right there with the logo serat taped dan over. gulanya Hotto. Hasilnya ternyata berbeda jauh. Kandungan serat yang ditulis 7 gram ternyata cuma 2,3 gram. Okay, so the sugar is underclaimed and the fiber is overclaimed. Sedangkan kandungan gula yang ditulis 4 gram ternyata 8,3 gram. But I also want to know the credibility of this guy Dennis. What lab was he using? What kind of lab equipment is he using untuk mendapatkan hasil dan klaim seperti ini? Because, you know, different lab, different results, different equipment, different results also, right? Tinggi kandungan gulanya tapi seratnya rendah. Penasaran, termasuk gue sih. Makanan ini dibilang makanan sehat, tapi beneran sehat gak ya? Jadi semua sampelnya gue beli di official store-nya. Ini gue uji gula, protein, lemak sama seratnya di lab. Jangan gue SIG Lab. SIG Laboratory. Saraswati Indo Genetek di Bogor. Okay, let's check out the website real quick. Penasaran gue labnya kayak gimana. What are the services? Service-nya ada food and feed, pharmaceutical. Oh yeah, looks like a very legit lab. Right, SIG. Right here, look at that. The logo. It's the same lab that is in here. So, should be a pretty legit result. It's a pretty legit looking lab. lemak sama seratnya di lab. Jangan gue kumpulin semua hasilnya di sini. Jujur pas lihat gue kaget banget. Emang ada yang hasilnya sesuai, tapi kebanyakan dari yang mereka tulis itu beda. Bahkan beda banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini katanya tinggi protein dan bebas gula. Tapi ternyata proteinnya cuma segitu. Terus 0 gram gula. Padahal pas diuji ada 20 gram. Gila sih selisih 20 Oh wow. ya. Terus ini si ungu yang katanya bisa menuhin kebutuhan serat. Klaim seratnya 7 gram tapi pas diuji cuma segini. Terus gula. Okay, wait. Let's check real quick. Hotto Purto. Kalau di sini sih ditulisnya Hotto merupakan minuman multigrain dengan ubi ungu terbuat dari 100% alami. Apakah sudah BPOM dan halal? Hotto sudah memiliki sertifikasi BPOM. There you go. SIG Lab sama BPOM coba rembukan deh. Kenapa bisa lulus BPOM tapi ketika diuji lab independen hasilnya berbeda? 4 gram, ternyata dikali 2 jadi 8 gram. Oke. Jadi sebenarnya Dennis ini tidak ngasih lihat gitu brandnya Hotto, tapi dari kemasannya netizen It's very obvious. itu tahu kalau itu Hotto. Masalahnya adalah manfaat Hotto ditulis di situsnya untuk membantu mengontrol gula darah, mencegah dan mengatasi diabetes. Pola minumnya dianjurkan 4 kali dalam sehari mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. 4 kali dalam Jika sehari. gulanya 8,3 gram, kalau dikali 4 maka gulanya bisa mencapai 33,2 gram per hari. Itu sangat tinggi. Anjuran dari WHO alias Organisasi Kesehatan Dunia, konsumsi gula tidak boleh lebih dari 30 gram. Nah, kalau minum Hotto 4 kali sehari berarti sudah melewati anjuran WHO. Itu baru dari Hotto doang. Belum dari makanan lain seperti nasi putih, buah, atau mungkin minuman yang mengandung gula lainnya. Kata dokter gizi, Dr. Toto Sudargo sih,
maksimum 1 sendok makan gula saja. Yeah, it is true because even me as a person that works out a lot, I work out almost every single day and some days I work out twice a day. Tetap aja if I consume too much sugar, I'm gonna feel like shit. So yeah, guys, try to limit your sugar intake. Netizen tuh khawatir kalau Hoto ini overclaim. Minuman sehat ternyata tidak sehat akibat video dari Danish Food Technologies. Tapi kan di sini yang dipermasalahin cuman gula sama seratnya doang kan. It's still multigrain and it's still organic. It still have some benefits. It's just underclaim on the sugar and overclaim on the fiber. Walaupun Danish ya seperti gue bilang tadi tidak menunjukkan mereknya ya. Dan karena viral, banyak juga netizen yang mempertanyakan kepada Guntur langsung. Guntur Last Day Production sebagai CEO Hoto langsung melakukan klarifikasi. Berikut adalah klarifikasinya. Halo semuanya, mungkin teman-teman udah pada ngeliat video konten terkait Hoto. Thank you buat Hoto Family termasuk para konsumen dan yang berkaitan membuat konten tersebut. Teman-teman nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir karena kita akan melakukan penyelidikan yang lebih lengkap dan yang lebih valid lagi. Komitmen kita dari awal juga nggak pernah berubah. Hoto adalah produk berkualitas yang bersertifikasi dan sudah melalui semua uji lab sesuai dengan ketentuan dari BPOM. Aku pribadi percaya udah banyak orang yang terbantu sama Hoto, tapi sekarang mulai banyak yang menjatuhkan. Buat yang udah Now, yang harusnya klarifikasi sebenarnya bukan Guntur di sini, yang harusnya klarifikasi BPOM. Uji labnya kayak gimana? BPOM sama SIG ngobrol deh tuh berdua. What are the discrepancies? Kenapa bisa beda BPOM sama SIG? Uji labnya kayak apa? Alat-alat yang dipakai untuk pengujian itu apa? Jangan Guntur yang klarifikasi. Dia kan cuma ngikutin proses doang. pernah ngerasain dan pernah kebantu sama Hoto, pasti bisa melihat hal ini dengan lebih jelas. Karena aku yakin Hoto itu hadir memberikan manfaat, bukan malah penyakit ke kehidupan kita. Untuk customer-customer aku tenang aja, seperti yang terus terjadi, kami akan selalu berkomitmen untuk selalu memberikan produk yang terbaik untuk kalian semua. Karena perusahaan kami lahir dan besar karena manfaat yang dirasakan secara nyata di kehidupan orang-orang. Dan akan selalu seperti ini selama perusahaan ini berdiri. Saya mohon bantuan teman-teman untuk berikan semangat kepada saya dan tim, karena jujur saya sendiri juga kaget. Dan pasti adalah perasaan sedih kenapa hal ini bisa terjadi. Untuk tidak berspekulasi dan membesar-besarkan, karena mungkin bisa dipakai oknum yang sedang atau ingin menjatuhkan Hoto. Untuk teman-teman yang hidupnya udah kebantu sama Hoto, kalau boleh bantu speak up melawan hal negatif yuk. Tapi kalau kalian merasa Hoto itu nggak ngebantu, saya akan dengan senang hati menutup Hoto. Sekali lagi karena kita percaya Hoto udah bikin kehidupan orang jadi lebih baik. Terima kasih. Yeah, well, that's the only thing he can say because what is he gonna do? Do another lab test? I mean, it's not cheap. Saat klarifikasi, Guntur mencoba untuk tetap tenang walaupun terlihat panik. Guntur bilang, Alah, asumsi aja lo terlihat panik, orang mukanya be aja. YouTuber kepo. ada yang menjatuhkan produk tersebut. Guntur juga bilang kalau saat ini sedang dilakukan penyelidikan yang lebih detail. Oke. Nah, Guntur juga mendapatkan review positif dari Botak Celos di kolom komentar, walaupun netizen mengatakan kalau Celos itu bagian dari marketing ya, karena sudah mendapatkan 500 juta rupiah. Kemudian Pau yang menulis kalau yang pintar tahu kok mana yang benar katanya. Tapi menurut gua, klarifikasi Guntur dan pembelaan Pau ini tidak to the point. Karena Guntur Yang nggak bisa to the point karena harus penyelidikan dulu. They have to do an investigation again to confirm claim dari si Dennis tadi. hanya meminta testimoni positif tentang Hoto. YouTuber kepo lu dari dulu kebiasaan lu ngejudge orang cuma pakai perasaan lu doang. Kepada followernya. Dan Pau tuh hanya menyerahkan kepada netizen yang katanya pintar, pasti tahu. Nah, selain itu Guntur bilang kalau misalnya testimoninya positif dia bakal lanjut sama produknya, kalau misalnya negatif dia bakal tutup pabriknya. Seharusnya sih Guntur dan Pau menjelaskan apakah benar kandungan Hoto itu berbeda dengan kemasan. Kan lagi penyelidikan, ya sabar aja YouTuber kepo. Kenapa bisa berbeda? Apakah benar Hoto itu gulanya tinggi dan seratnya rendah? Apakah dengan gula setinggi itu aman dikonsumsi untuk penderita diabetes? Ya walaupun secara logika kalau kandungan gulanya memang benar ya setinggi itu, kita semua pasti menjawab tidak. Tapi seharusnya klarifikasi inilah yang kita dengar. Karena kalau diserang by data, kita juga harus memberikan bukti by data, bukan diserahkan kepada testimoni netizen yang mendukung. Okay, yeah, that makes Sebenarnya sense. yang diinginkan oleh banyak netizen adalah pengen meminta penjelasan lebih lanjut lah soal fakta kandungannya dari Hoto. Apalagi harga Hoto kan terbilang tinggi ya. Harganya satu bungkus bisa What? 335,000 for 16 sachet. 335,000 dibagi 16, that's 20,000 something. 20,000 for a cup of drink. That is kinda steep. Apakah benar Hoto itu sehat jika diminum setiap hari? Kenapa kandungan seratnya rendah dan gulanya tinggi? Tidak sesuai dengan yang tertulis di kemasan?
Tapi gue sekarang tuh lebih peduli soal kandungan gulanya ya, karena pola hidup sehat salah satunya adalah menjaga masuknya kelebihan gula ke dalam tubuh. Maksudnya gini, bahaya loh, kayak contohnya konsumen ini yang bilang dia takut karena Tapi sejujurnya sih kalau emang papaku minum 2 pouch diabetesnya naik dan udah stop minum dia jadinya. Well. Mungkin balik lagi coba tanya papa, how does he feel when he was consuming Hoto and how is he feeling now when he's not consuming Hoto? Because again, the judge is still out. But yeah, good call. Stop dulu aja sampai ada data terbarunya nanti. bapaknya dikasih Hoto tiap hari tanpa tahu gitu kandungan gulanya setinggi itu. Minuman yang disangka awalnya untuk mengatasi diabetes malahan jadi memperparah. Makes so much more sense. Exactly what I'm saying. Kalau salah, akuin kesalahan dan kasih kompensasi yang udah beli. Kalau emang merasa janggal, langsung tes lab di tempat netral. And I think this is exactly what he's doing, but hasilnya kan nggak bisa sehari 2 hari. Ya sabar guys. Penyakitnya kan. Makanya gue bilang klarifikasi yang terpenting adalah soal kandungan gulanya. Ya gue harap nanti Guntur dan Pau ada klarifikasi lah soal kandungan gulanya yang 8,3 gram itu. Karena kalau misal gulanya terbukti ya setinggi itu, maka klaim Hoto untuk mengatasi diabetes dan mengontrol gula dalam darah itu harus dihapus dari salah satu manfaat. Karena memang tidak terbukti rendah gula gitu. Jadi ya sekarang netizen sabar aja karena kita harus menunggu penyelidikan lebih detail soal. Yep, okay. Lu ngomong diulang-ulang mulu. Yeah, so the problem here is the underclaim on sugar contents and overclaim in fiber contents. The solution is actually very simple. Just do another lab test at a neutral third party lab and do another test and verify. Menurut gua Guntur nggak usah panjang lebar klarifikasi, cukup bilang we're gonna do another lab test at a neutral party, and then I'll prove it to you guys that this does not mislead anyone in the nutritional facts and nutritional value claim. It's actually that simple. I don't know why a lot of people DM me to react to this. That's it. I thought this was gonna be a lot more interesting than I thought it was gonna be. Yang seru tuh overclaimnya Prime Energy drinknya Logan Paul. That's wild. Karena ada permainan claim dan electrolyte contentsnya kalau di situ. Tapi kalau ini sesimpel permasalahan gula sama serat, tinggal tes lab aja, kelar. In the meantime, I recommend everybody just keep your mouth shut and wait for the result, okay? As a businessman myself, I understand kalau misalnya ada komplain kayak gini, it's super annoying because you did everything in your power, you're passionate about your product, and you did the best of your ability to make a good product, and then this shit happens. Segitu aja video hari ini. Let me know what you guys think in the comments down below, and I'll see you in the next video. Peace.